Investasi besar kembali masuk ke Jawa Tengah. Di Indonesia, kawasan industri khusus juga berdampak bagi badan usaha milik desa atau BUMDes. Tahun ini sebanyak 34 pelaku usaha menyatakan minat berinvestasi di Provinsi Jawa Tengah. Pindah ataupun merelokasi pabrik mereka ke Jawa Tengah. Pabrik pemasok utama sepatu kawasan merek industri internasional khusus juga akan berdampak menggunakan bagi ribuan badan karyawan yang 7 perusahaan akan pindah atau akan eksodus ke Jawa Tengah. Guys, lu tahu nggak kalau pabrik-pabrik di Jawa Barat itu sekarang banyak yang merelokasi pabrik mereka ke Jawa Tengah. Akibatnya apa? Akibatnya peta industri di Pulau Jawa ini mulai bergeser nih. Sejumlah pabrik padat karya yang selama ini identik dengan kawasan Bekasi, Karawang, Bandung itu mulai mindahin produksi mereka ke Jawa Tengah. Tapi sebenarnya bukan perusahaan Jawa Barat aja yang relokasi ke Jawa Tengah. Bahkan perusahaan-perusahaan Cina itu juga mulai ngekor dan mulai ikutan relokasi ke Jawa Tengah. Kok bisa? Ada apa di Jawa Tengah? Penasaran? Jangan skip video ini, let's check this out. Jadi guys, Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, itu mencatat sepanjang tahun 2019 sampai 2023 aja nih, udah ada 33 pabrik yang pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Seenggaknya ada dua alasan kenapa Provinsi Jawa Barat ini mulai ditinggalin. Yang pertama jelas, karena UMK di Bekasi aja nih saat ini udah berada di angka hampir 6 juta rupiah. Sementara di Jawa Tengah, UMK ini bisa turun sampai setengahnya, ya di kisaran 2-3 juta lah. Yang kedua, menurut Wakil Ketua Umum Apindo, alasan relokasi pabrik nih, salah satunya adalah produktivitas dan loyalitas sumber daya manusia masyarakat nih di Jawa Tengah, yang menurut mereka itu lebih baik dibanding di Jawa Barat. Selain itu juga ada kondisi sosial politik yang relatif lebih stabil di Jawa Tengah. Dan yang terakhir nih, yang menarik, yaitu karena tingkat aksi demonstrasi di Jawa Tengah itu cukup rendah. Jadi buat lu yang suka berpendapat kalau aksi-aksi demo buruh itu nggak berpengaruh buat iklim investasi di dalam negeri, lu harus berpikir lebih dalam nih guys. Karena faktanya itu udah terbukti salah. Pabrik-pabrik di Jawa Barat, salah satu alasan pindahnya karena banyak demonstrasi. Sebenarnya bukan cuma dari Jawa Barat aja, bahkan pabrik dari Banten juga mulai pindah ke Jawa Tengah. Salah satunya nih, pabrik merek terkemuka, merek global, yaitu Nike dan Adidas, yang pindah dari Tangerang ke Jawa Tengah. Alasannya apa? Upah. Mereka nyari daerah dengan upah yang lebih rendah. Karena upah pekerja untuk perusahaan tekstil besar seperti itu, komponen biaya produksi paling besar itu adalah upah pekerja. Emang berapa besar sih perbedaannya sampai pabrik-pabrik itu rela keluar duit buat pindah? Menurut data BPS, rata-rata upah per jam pekerja di Jawa Tengah itu sebesar Rp13.300. Ini per jam ya. Sedangkan di Tangerang atau Jakarta itu bisa sampai Rp42.000 per jam. Kalau kita lihat dari UMK tahun 2025, kota Tangerang itu angkanya ada di Rp5 juta. Sedangkan kalau di Jawa Tengah, hanya kota Semarang yang UMK-nya sampai menyentuh kepala 3, yaitu di angka 3,4 juta. Sementara nih kalau kita lihat di kabupaten atau kota lain itu masih berada di kepala 2. Contohnya Kabupaten Demak itu 2,9 juta. Di Kabupaten Kendal itu 2,7 juta. Di Kabupaten Semarang 2,7 juta. Bahkan kalau kita ke Kabupaten Klaten itu masih 2,3 juta. Atau kota Tegal itu juga masih 2,3 juta. Di sini jelas ada perbedaan yang lumayan besar, apalagi kalau dibandingin dengan Bekasi. Bedanya tadi yang udah gue bilang hampir 2 kali lipat. Sebenarnya bukan cuma upah murah yang dikejar, dan juga bukan cuma SDM yang jadi alasan kenapa Jawa Tengah dipilih sebagai tempat relokasi pabrik-pabrik itu. Jadi di tahun 2024, mantan gubernur di Jakarta yang juga merupakan presiden ke-7 Indonesia, ya lu tau lah siapa, Joko Widodo, itu udah meresmikan kawasan industri terpadu di Batang. Bahkan Jokowi ini mengatakan udah meraup investasi sampai 14,8 triliun waktu itu. Kawasan industri terpadu Batang ini memiliki total luas lahan sampai 4.300 hektar yang pembangunannya nanti dibagi jadi 4 fase. Fase pertama dan kedua itu luasnya masing-masing 450 dan 650 hektar. Total dari 18 perusahaan yang udah masuk di fase pertama itu udah menyerap 19.000 tenaga kerja. Menteri Investasi saat itu tuh Bahlil itu mengatakan kalau kawasan industri terpadu Batang ini memiliki target mampu menyerap sampai 250.000 tenaga kerja. Artinya apa? Artinya Jawa Tengah itu bukan cuman jualan tenaga kerja murah lagi. Jawa Tengah juga udah mulai menawarkan ekosistem industri, lahan yang masih luas, infrastruktur baru, jumlah tenaga kerja yang besar, serta pemerintah daerah yang agresif menarik investasi. Atau dengan kata lain, Jawa Tengah
udah naik kelas. Jadi lu juga jangan heran kalau ketika saat ini perang dagang antara Cina dan Amerika nih lagi sengit-sengitnya, di mana Amerika itu terus-terusan kasih tarif buat Cina ya, tarifnya tarif gede lagi kalau buat Cina. Sampai berakibat apa? Akibatnya banyak perusahaan Cina itu mindahin produksi mereka ke negara-negara lain. Buat apa? Buat ngindarin tarif. Salah satu negara yang dilirik sama Cina itu adalah Indonesia. Kementerian Perindustrian kita itu membenarkan hal ini nih guys. Dia mengatakan kalau sejumlah pengusaha Cina tertarik buat merelokasi pabrik mereka ke kawasan ekonomi khusus di Kendal, Jawa Tengah. Ada beberapa perusahaan Cina nih yang sudah berinvestasi di Jawa Tengah. Yang pertama ada BTR New Material Group nih guys. Mereka ini membangun pabrik bahan anoda baterai di Kendal dengan investasi tahap pertama itu sebesar 478 juta US dollar atau setara 8,6 triliun rupiah. Pabrik ini bakal memproduksi 80.000 metrik ton material tiap tahun. Ini juga jadi bukti kalau Indonesia ini serius pengen jadi pemain besar di industri kendaraan listrik. BTR ini juga diperkirakan bakal membangun pabrik kedua buat ningkatin kapasitas produksi mereka sampai 2 kali lipat alias 160.000 metrik ton material tiap tahun. Dengan nambahin nilai investasi mereka sebesar hampir 300 juta US dollar atau setara dengan 5,4 triliun rupiah. Yang kedua ada PT Hoifu, ini perusahaan kemasan kertas asal Cina yang sudah melakukan groundbreaking pabrik sampai senilai 1,12 triliun di KEK Kendal pada Mei 2026. Alasan mereka memilih Jawa Tengah karena apa? Karena Jawa Tengah dinilai kondusif. Investasi ini nih, investasi PT Hoifu ini diperkirakan bakal menyerap sampai 1.000 tenaga kerja. Yang ketiga ada PT Borin Teknologi Indonesia. Ini perusahaan manufaktur peralatan rumah tangga yang basisnya ekspor. Ini udah investasi sampai 700 juta dolar atau setara 12,6 triliun rupiah di fase 1. Mereka udah komitmen bakal memperluas pabrik mereka di fase kedua dengan nilai sampai 1,4 miliar US dollar atau sekitar 25,2 triliun rupiah. Gimana? Nggak main-main nih guys, dana investor yang bakalan masuk ke Jawa Tengah. Kembali ke arah barat, apakah ini artinya kiamat buat industri di Jawa Barat? Oh enggak guys, karena di tahun 2024 Jawa Barat tuh masih menyumbang sekitar 27,8% terhadap industri pengolahan nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi nih, sepanjang 2025, guys, gawat banget ini guys, situasi di Hormuz makin panas, harga minyak makin lama makin tinggi, dan Indonesia dampaknya apa? Harga gas makin tinggi, harga pupuk makin tinggi, harga plastik makin tinggi, bisa jadi inflasi makin merajalela loh di negara Indonesia. Nah dari sini lu bisa lihat dong, pasti ada juga perusahaan-perusahaan yang diuntungkan ketika terjadi krisis di Hormuz. Di saat yang sama juga pasti ada perusahaan yang dirugikan, dan ini sebetulnya wajib kita sebagai investor tahu lebih awal supaya lu bisa investasi lebih tepat guys. Karena cuma di Benix Investor Group ya, komunitas saham terbesar di Indonesia, lu bakal belajar langsung sama ahlinya, lu langsung visit, diskusi, ngobrol langsung sama direksinya lo. Selama 1 tahun ke depan lu bakal mengetahui apa sih yang paling penting kalau lu mau jadi investor yang hebat guys. Apalagi di tengah dinamika situasi global yang makin gak menentu ini, 90% investor tuh nyungsep guys, rugi. Lu jangan sampai jadi mereka lah. So teman-teman tunggu apa lagi guys? Yuk segera bergabung di Benix Investor Group, daftarkan diri kalian di nomor yang ada di bawah ini atau kunjungi website www.benix.id sekarang juga, karena kita sebentar lagi mau ada event spesial loh. Kita mau ada acara temu emiten, kita mau ada site visit, dan kita mau ada gala dinner nih. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga supaya lu bisa segera diskusi di grup Discordnya Benix Investor Group dan ngobrol sama teman-teman yang lain. Oke guys, segera hubungi admin kita Michelle di nomor WhatsApp 0811 868 959. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi nih, sepanjang 2025, Jawa Barat tuh masih menjadi provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia, mencapai sekitar 296,8 triliun atau 109,9% dari target. Artinya apa tadi? Melebihi target. Pencapaian itu naik 18% dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 251 triliun. Bahkan sejumlah perusahaan baru nih masih merencanakan pembangunan dan perluasan pabrik di Majalengka, Garut, Indramayu, sampai Cirebon. Kalau Pemprov Jabar berhasil membangun kerjasama dengan PLN untuk berbagai infrastruktur energi yang dibutuhkan, maka Jawa Barat akan diburu oleh para investor lebih banyak lagi. Jadi yang terjadi saat ini bukanlah suatu eksodus besar-besaran, bukanlah semua pabrik di Jawa Barat pindah, tapi ini pergeseran jenis dan lokasi industri. Wilayah industri lama dengan biaya tinggi itu perlahan didorong naik kelas menuju industri yang lebih otomatis, lebih produktif, dan menghasilkan nilai tambah lebih besar.
Sementara industri yang bergantung sama tenaga kerja dalam jumlah besar atau istilahnya padat karya itu mencari wilayah baru dengan biaya yang lebih kompetitif, yang upahnya lebih murah. Contohnya ya Jawa Tengah, karena UMK-nya masih rendah. Jadi dari sini kita bisa belajar kalau daya saing suatu daerah itu tuh nggak cukup cuman bermodal UMP yang rendah. Kombinasi infrastruktur yang siap pakai, insentif proyek strategis nasional, stabilitas sosial, kemudahan izin, itu semua pelajaran utama dari keberhasilan pembangunan infrastruktur ekonomi di Jawa Tengah. Makanya nih pemerintah daerah itu perlu banget menjaga keseimbangan antara naiknya UMP sama kemampuan bayarnya pengusaha. Biar apa? Biar gak memicu eksodus industri ke daerah yang UMP-nya lebih kecil. Jadi, masuknya investasi baru dan pabrik asal Cina ke Jawa Tengah ini bukan cuma soal perpindahan lokasi produksi, guys. Ini bisa jadi tanda bahwa pusat pertumbuhan industri padat karya di Indonesia ini lagi mulai bergeser. Tapi buat kita para investor, jangan cuma terpukau dengan besarnya nilai investasi yang udah diumumin ke publik. Lihat siapa yang benar-benar dapat pendapatan dari penjualan lahan, kebutuhan listrik, gas logistik, dan aktivitas industri setelah pabrik itu beroperasi. Karena apa? Karena peluang investasi terbaik itu nggak cuma di pabrik yang bakal dateng, tapi ada di perusahaan yang jadi supplier, yang nyediain seluruh kebutuhan biar pabrik yang datang itu bisa jalan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Fenomena perpindahan pabrik industri nih dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, ini sebenarnya kabar baik atau kabar buruk nih guys? Karena di satu sisi nih ada wilayah yang ditinggalkan, tapi di sisi lain ada wilayah yang dibangun. Nah, kalau fenomena ini terus berlanjut, menurut kalian nih, emiten apa yang bakal diuntungkan di masa depan? Dan emiten apa juga yang harus kita hindarin di masa depan? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini. Subscribe jika kalian belum subscribe. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.